Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ambon Barek. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang mekanik ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Kalau kita melihat gelombang berjalan, itu salah satu contoh yang paling sederhana yaitu gelombang pada tali yang digetarkan. Itu contoh gelombang berjalan. Jadi nanti akan terbentuk gelombang transversal gitu ya, ada bukit, ada lembah gitu ya, terus ada panjang gelombang gitu. Tentu ada frekuensi, ada amplitudo, itu semua kita nanti pelajari. Yang pertama, di sini adalah persamaan gelombang berjalan, karena di sini bentuknya kan bentuknya kan seperti persamaan sinusoida kan. Jadi menggunakan persamaan simpangannya yaitu menggunakan aturan sinus. Di persamaan gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A sin omega T. Ya. Apa itu keterangannya? Y di sini adalah simpangan gelombang. A adalah amplitudo atau simpangan maksimum. Omega itu kecepatan sudut atau bisa dijabarkan omega sama dengan 2pi kali F ya. T sama dengan lama. Jadi ini omega ya, bukan W. Omega. Oleh karena omega sama dengan 2πf atau bisa ditulis omega sama dengan 2pi kali 1 per T, maka persamaan 9.1 ini bisa dijabarkan menjadi A sin 2pi per T kali T kecil. T yang besar ini ada period ya. Atau Y sama dengan 2A sin 2pi T per T besar. Ya. Jadi baik persamaan 91 maupun 92 ini merupakan persamaan gelombang berjalan. Bagaimana jika Anda menginginkan mencari fase gelombangnya? Oke, dari persamaan ini bisa kita rubah. Jadi T kecil per T besar ini bisa disingkat Pi. Ya. Maka Anda dapat menentukan fase gelombang Pi sama dengan T per T. Atau Pi sama dengan F kali T. Sama saja. Bagaimana dengan satu fase? Anda tinggal mengambil variabel di sinus yaitu theta sama dengan omega kali T. Theta sama dengan omega kali T. Kalau ada katanya dengan jarak, nanti bisa kita jabarkan ini. Nah, jadi persamaan gelombang yang 9.4 di sini adalah yang ada kaitannya, yang ada variabel jaraknya, yaitu YP sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Sebenarnya ini ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya aturannya. Setelah ini lengkapannya. Lengkapnya seperti ini. Nah, ini aturannya. Ini yang harus digarisbawahi ya. Ini yang harus digarisbawahi. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Plus A berarti simpangan awalnya gelombang ke atas. Ini berarti menyimpang ke atas. Min A berarti simpangan awalnya ke bawah. Min K itu berarti gelombang merambat ke kanan. Plus K gelombang merambat ke kiri. Nah, ini kesimpulannya. Kita cari contoh soal. Mungkin ya, kita cari contoh soal. Nanti kita kerjakan. Kita lanjutkan aja dulu. Ini nanti dulu mencari persamaan dari gelombangnya mungkin ya. Nah ini. Oke. Nomor 1 ya. Nomor 1. Ada persamaan seperti ini. Persamaan gelombang transversal merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin 2pi dalam kurung 0,5x min 2t. Jika x dan y dalam meter serta t dalam sekon, tentukan kecepatan merambat gelombang tersebut. Suruh mencari kecepatan atau V-nya. Berapakah V-nya? V-nya bisa kita cari. Kita coba pakai yang PowerPoint ya. Ini kita copy saja coba. Kita copy sampai ini. Kita copy.
copy, kita pastikan di PowerPoint biar nanti kita bahas sama-sama. Nah, disuruh mencari V ya, kita mencari V. Nah, biar kita enak mengerjakannya. Jadi ada soal seperti ini. Oke, soalnya seperti ini, disuruh mencari kecepatannya. Disuruh mencari kecepatannya berapa toh, gitu ya. Kita lihat, kita analisis satu persatu. Y sama dengan 10. Biasa persamaan awalnya kan gini ya. Y sama dengan A sin ya. Ini dalam kurung. Jadi ada omega X plus minus KT ya, atau di sini berarti di sini omega T plus minus KX, sorry. Omega T plus minus KX. Di sini berarti KX dulu yang di nah, sini omega T-nya belakangnya. Oke. Kita jabarkan di sini, berarti Y sama dengan 10 sin 2pi kita kalikan aja, berarti 2 kali setengah kan 1. Berarti 1pi ya, 1pi X min 2pi kali 2 berarti 4pi T. Nah, berarti di sini tidak lain adalah kalau kita samakan dengan ini ya, ini adalah A. Oh, berarti di sini adalah A. Kita analisis satu-satu. Ini A. Ini K. Oh, K-nya berarti nilainya pi ya, ini K. Ini K. K-nya sama dengan pi. Ini omega. Wah, ini omeganya nih. Ini omeganya. Omeganya di soal adalah 4pi. Nah, kita kalau mencari kecepatan, itu bisa pakai yang rumus lambda dikali frekuensi, bisa pakai yang rumus lambda per periode bisa, atau yang langsung V sama dengan omega per K. Ini juga bisa. Nah, karena di sini K dengan omeganya sudah ketemu, maka secara otomatis kita pakai yang rumus ini. Ya kan? Tinggal kita masukkan rumusnya. Omeganya berapa? 4pi. Per K-nya berapa? Pi. Oh, berarti 4pi dibagi pi. Pi-nya kan kita coret kan? Berarti hasilnya adalah 4 meter per second. Itu caranya mengerjakan soal seperti ini. Yang penting dari persamaan nanti kita jabarkan satu-satu. Di mana A-nya, di mana K, di mana omega kita jabarkan satu-satu. Itu caranya. Ya. Oke. Kita mungkin beralih ke praktikumnya. Kita beralih ke praktikumnya. Oke, yang PET ya. Ini persamaan pada tali. Nah, kita yang no n aja, tidak di akhir. Nah, ini kita bisa milih fix n, itu gelombang yang tetap, nanti kita belajar nanti. Kalau yang gelombang berjalan kita yang no n aja, tanpa akhir ya. Nah, ini kita sumber getarnya, kita getarkan atas dan bawah. Ya. Kita kasih manual aja. Ya. Nah, kan gitu. Kalau kita getarkan naik turun, maka di sini akan terbentuk gelombang. Akan terbentuk gelombang. Sebenarnya gelombang ini dari satu partikelnya bergetarnya hanya naik turun saja. Simpangannya hanya naik turun. Jadi partikel ini tidak berpindah ke sisi kanan. Jadi hanya bergeraknya naik turun saja. Kita lihat ya. Yang hijau di sini kan hanya naik turun kan. Tapi seolah dia bergerak ke kanan. Padahal getarnya hanya naik turun saja. Ini yang dinamakan gelombang berjalan. Kita kasih slow motion coba. Nah, kita slow motion. Kita lihat. Nah, mungkin awal lagi ya dari sini ya. Dari sini. Kita getarkan naik, terus turun gitu ya. Set. Kita lihat. Oke.
lagi. Nah, kita lihat ini gelombangnya dia naik turun saja sebenarnya. Jadi partikel ini tidak berpindah ke kanan maupun ke kiri, dia hanya naik turun karena merambatnya dia adalah ke kanan gitu ya. Jadi seolah-olah ada energinya tetap merambat ke kanan ya. Jadi nanti kita biasanya mencari simpangannya berapa, kecepatannya berapa. Kalau simpangan kan simpangannya ini amplitudenya. Yang saya getarkan di sini adalah amplitudo, naik turun itu amplitudo. Biasanya nanti anak-anak tinggal mencari simpangannya di sini berapa. Kita mungkin geser ke atas saja di sini talinya. Kita geser ke atas. Kita tunggu ya, normal. Lebih cepat. Oke. Ini keadaan 0 seimbang. Kalau tadi ada persamaan Y sama dengan plus A gitu ya. Kalau plus A berarti gerakan awal saya naik ke atas. Set, ini plus. Nah, ini plus A. Ini kembali. Ini min A. Nah, gitu ya. Ini min A. Nah, ini kalau melihat seperti ini, arah rambatnya kan seolah-olah ke kanan. Berarti tadi nilainya min omega T. Jadi, kalau arah rambatnya ke kiri, berarti dari sini menuju kiri. Kalau ini menuju ke kanan, berarti min omega T. Ini plus A, min omega T. Jadi, seperti ini. Naik, turun. Ini adalah contoh gelombang berjalan ya. Contoh gelombang berjalan. Kalau gelombang yang tetap, nanti kita ada belajar tentang fix N atau gelombang stasioner atau tetap ya. Ada yang ujung terikat sama ujung bebas. Ini yang terikat. Kalau terikat seperti ini pasti dia akan balik mantul lagi ke sini. Kita coba ya. Set. Coba. Nah, dari sini kita balik lagi, mantul-mantul lagi. Nah, terjadi interferensi. Nah, kembali bergetar ke sini lagi. Yang loose end itu gelombang apa namanya? Ujung bebas. Ya, sama, nanti juga ada pantulan lagi. Juga dia mantul lagi. Ada pantulan lagi menuju ke sini. Cuma nanti untuk persamaannya lebih lanjut kita mungkin bahas di kemudian ya. Kita fokuskan di sini di yang gelombang berjalan dulu atau no n tanpa akhir di sini ya. Nah, yang di sini terus. Ini ada timernya juga. Coba nanti kita klik di sini ya. Dengan jarak seperti ini, contoh ya, contoh. Yang partikel di hijau di sini, hijau yang ini di sini di mungkin sekitar 2,5 ya, 2,5 cm. Kita getarkan, dia akan ikut bergetar pada detik keberapa, itu kan bisa dilihat kan. Contoh, jadi harus bareng-bareng di sini macetnya. Set, ini harus nanti diklik gitu ya. Klik di sini harus terangkat gitu. Oke. Contoh tak ulangi lagi, reset lagi. Mungkin bisa dari sini dulu. Nanti kita ukur. Nah, mungkin kita hitung pada detik ke apa namanya ini. 1 ya. Ke-4 mungkin ya, atau ke-5. Set. Nah, pada detik tadi ke 5 sekian gitu ya. Ini harus jeli sih. Jadi pada detik ke 5 sekian, partikel yang ada di sini sudah ikut bergetar. Ya, jadi ada selang waktunya. Oke.
Mungkin itu dulu untuk materinya. Nanti persamaan-persamaannya kita mungkin bisa coba cari soal-soal lain. Kita mungkin bisa mencari yang soal lain. Ini yang tadi ya, isinya 4 ya. Ya ini pakai cara yang biasa, mencari omeganya, mencari K-nya. Isinya 4 tadi ya. Nah, kita mungkin mencari, ini sudah masuk ke stasioner, mungkin minggu depan aja yang stasioner. Kita fokus ke yang berjalan dulu, kita cari soal aja. Nah, ini latihan ini ya. Yang latihan soal kita cari. Mungkin ini ya. Oke. Tak snapshot aja coba. Biar nanti kita kerjakan di PowerPoint. Nah, kita pastekan di sini. Nah, oke. Kita play. Ya, ada soal seperti ini. Kita kerjakan juga ya. Diketahui suatu gelombang berjalan merambat bertali yang sangat panjang dengan frekuensi 20 Hz. Kita tulis dulu F-nya 20 Hz. Terus cepat rambatnya 5 meter per sekon. Oke ya, 5 meter per sekon. Jika amplitudenya 10 cm. 10 cm kalau kita rubah ke meter berarti 0,1 meter. Maka persamaan simpangan gelombang tersebut pada titik berjarak X dari sumber gelombang jika arah simpangan awal ke bawah. Nah, ini kan, simpangan awal ke bawah pasti nanti amplitudenya adalah min ya. Berarti min 0,1 nanti. Karena dia ke bawah dulu. Oke. Dan gelombangnya merambat ke kanan. Oke, ke kanan berarti nanti adalah minus juga ya. Cari aja yang nilainya minus 1, 2, 3 ini sudah memenuhi yang amplitudo. Terus yang ini juga minus. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A sampai C. Itu dulu ya. Nah, kita mencari dulu nilai omega sama K ya. Kita nyari nilai omega sama K. Omega tidak lain adalah 2pi kali frekuensi. 2pi kali frekuensinya adalah 20. Jadi 40pi. Sementara K sama dengan 2pi per lambda. Nah, di sini kan belum ada lambda. Kita nyari lambda dulu. P kan sama dengan lambda kali frekuensi kan. Berarti untuk mencari lambda sama dengan P per F. P-nya adalah 5, F-nya 20. Berapa ini? Seperempat ya. Seperempat meter. Jadi 2pi dibagi seperempat. 4-nya paling bawah naik ke atas berarti jadi 8pi. Oke. Kalau sudah ketemu omega dan K, itu kita bisa tulis lagi persamaan umumnya. Y sama dengan A sin. Nah, di sini T dulu berarti omega T. Arahnya ke kanan berarti min Kx. Ini min berarti ya tadi ya. Berarti min 0,1 kan. Jadi min 0,1 sin omeganya 40pi minus K-nya 8pi X. Lanjut. Ini sebenarnya jawaban seperti ini sudah benar ya. Cuma ini kan sesama pi dikeluarkan kan. Semua pi dikeluarkan. Kalau kita keluarkan 8pi bisa. Berarti 0,1 sin ini bagi 8pi bisa, bagi 8pi bisa. Berarti semuanya 8pi kita keluarkan. 8pi di sini tinggal dikalikan 8 kali berapa sama dengan 40 kan berarti 5 ya. 5t min ini tetap 1 kan, 1 kali x. Nah, ada enggak jawabannya seperti ini? Oh, ada. Berarti isinya adalah
A. Ini cara menyelesaikan persamaan-persamaan gelombang berjalan. Mungkin itu dulu anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat ya materi dari Pak Bambang ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.